Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. PTS sudah kita lalui, PTS kedua. Sudah setengah semester kita seperti ini. Dan sudah 1 tahun ya, kita pandeminya ini ulang tahun. Ulang tahun yang pertama, pandemi coronanya ulang tahun. Oke, bismillah, apapun ayo kita jalani. Ayo kita jalani, dijalani dengan penuh ikhlas. Insya Allah semoga semuanya berkah. Gitu. Oke. Sudah masuk ke pembahasan soal PTS matematika. PTS 2 ya. Dari hasil PTS itu alhamdulillah sudah banyak yang bagus, yang baik. Secara hasil sudah banyak bagus baik. Namun Ustazah prosesnya bagaimana kalian mengerjakan soal PTS itu hanya Allah yang tahu. Allah nanti yang menentukan seberapa besar pengorbanan kerja keras kalian. Tuh. Oh, aku sudah belajar banyak, tapi kok hasilnya masih seperti ini ya? Itu kan hasil dunia, Mbak, Mas. Insya Allah hasil di akhirat nanti akan lebih baik. Ketika kalian ikhlas, ketika kalian menjalankan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah itu akan memberi kemudahan-kemudahan di tempat yang lain. Ya, gitu ya. Oke. Dari hasil soal yang sudah kalian kerjakan, dari hasil PTS-nya, jawaban kalian, alhamdulillah Ustazah sudah merekap. Jadi yang beberapa dari tiap nomor ini yang menjawab benar itu berapa orang, yang menjawab salah itu berapa orang sudah terekap di sini. Nah, gitu. Oke, yang akan kita Ustazah bahas itu adalah yang 10 sampai tak terhingga. 10 ini ternyata ada 10 sampai 30 anak yang menjawab salah di setiap soalnya. Gitu. Jadi yang Ustazah bahas hanyalah nomor-nomor yang Ustazah tandai beri tanda kuning ini ya. Oke, kita mulai dari pembahasan nomor 1. Oh iya, insya Allah tidak ada remedi. Program remedi secara khusus tidak Ustazah adakan, tapi mohon tugas offline baik yang kemarin dikerjakan di buku tulis ataukah jawaban offline yang dikerjakan di buku tulis ataukah tugas offline yang dikerjakan di kemarin lembar jawab yang sampul kuning, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikumpulkan di sekolah. Karena agar kita kalian juga tidak terlalu menumpuk-numpuk pekerjaan ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah banyak yang mengumpulkan, tapi belum semua. Jadi Ustazah mohon sekali itu gak efektif. Nah, itu dikumpulkan ya. Nah, kaitannya dengan tugas itu, rencana nanti tugas offline kedua itu pada hari Selasa pekan depan, tanggal 23 itu untuk mengambil tugas offline yang kedua. Nah, syarat untuk mengambil tugas offline yang kedua itu adalah sudah mengumpulkan tugas offline yang pertama dan lembar jawab offline, lembar jawab yang ditulis di buku tulis itu. Gitu ya. Oke? Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi hanya nomor 8, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 dan 30 ya yang akan kita bahas ya. Kita mulai dari nomor 8. Nomor 8 itu ini sebenarnya soal cerita sih, penjumlahan dan pengurangan. Soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan, yang jawaban yang benar itu adalah A. Yang menjawab A itu 84 anak, yang menjawab B 6 anak, yang menjawab C 7 anak. Nah, setelah usaha kalian coba lihat perhitungan yang di sini. Lihat perhitungannya di sini nih. Nah, ada yang terjebak di pilihan A. Pilihan B. Yang beda di pilihan B itu hanyalah angka 8-nya ini loh, 1 digit ini. Nah, ini mungkin kalau kurang teliti memang bisa milih B. Kemudian yang C ini juga ya, 1 digit yang di sini yang
buat jebakannya. Gitu ya. Oke, jadi tolong pilihan ganda itu memang enak, sudah ada pilihannya. Salah satu digit aja ngitungnya. Ada juga pilihannya, tapi itu bukan jawaban yang benar. Gitu ya. Lebih teliti lagi untuk menjawab. Oke. Lanjut nomor 14. Ini adalah soal cerita tentang pecahan campuran perkalian dan pembagian. Nah, di soal ini kita hitung dulu semuanya bibit ikan hias yang dimiliki Ustadz Rusli. Nah, itu ada 72 dikalikan 8 wadah, hasilnya adalah 576 bibit ikan. Nah, terus akan dibagi ke 9 akuarium dengan sama banyak. Jadi, setiap akuarium itu menerima 64 ekor. Ternyata ada yang menjawab B itu 4 anak, yang menjawab C itu 6 anak. Ya, karena ya mengerjakan PTS kan di rumah, mungkin di rumah ada gangguan dalam artian tidak seperti ketika mengerjakan di sekolah. Mungkin di rumah ada diganggu adiknya, atau baru berisik, atau ada yang sudah capek karena mengerjakannya sudah menunggu orang tua pulang dari bekerja. Nah, Ustazah bisa memaklumi hal itu. Makanya Ustazah mohon tugas offline yang dikumpulkan, lembar jawabnya dikumpulkan di sekolah, tolong dikumpulkan ya. Karena dari situ Ustazah tahu proses yang ada di rumah. Seperti apa proses kalian belajarnya. Semoga dari itu Allah memberikan keberkahan setiap proses belajar kalian. Gitu ya? Lanjut. Kemudian nomor 15. Di nomor 15 ini ada 9 anak yang menjawab A. Jebakan ini sebenarnya. Kenapa nomor A itu? Karena beda 1 digit aja di sini. Nah, terus yang jawab C itu ada 3 anak. Ini ya yang jawab ini ya. Nah, ini sebenarnya langkah pertama kita menghitung dulu jumlah kue yang terjual pada 1 minggu. Nah, karena 1 minggu itu 7 hari, jadi 7 kali 100 ada 700. Itu yang terjual. Berarti sisanya itu yang dipunyanya Siva dikurangi yang terjual. Itu sisanya ada 560 toples. Nah, yang milih C mungkin itu dia cuma 1260 dikurangi 100. Jadilah 1160. Gitu ya. Lebih teliti lagi untuk membaca soal nggih. Lanjut, nomor 16. Nah, di nomor 16 ini banyak yang terjebak di pilihan C. Nah, Ustazah tegaskan jika ada soal pecahan kemudian gambarnya seperti ini, itu pilihlah yang paling menonjol, dalam artian yang paling banyak, misalnya banyak propertinya. Itu ada topping-toppingnya macam-macam, yang satu enggak itu. Jadi yang ini, yang dimaksud soal ini itu adalah pecahan yang pizza yang ada toppingnya. Jadi berapa? Ya, 4/6. Jawabannya yang A. Ada 25 anak yang menjawab C. Nggak apa-apa. Besok lagi dilihat ya. Dilihat ininya ya. Baik-baik gambarnya. Memang bisa sih jawabannya C, 2/6. Karena memang ini tidak ada keterangannya. Kalau tidak ada keterangannya seperti ini, pilihlah yang paling menonjol. Gitu. Gitu ya. Kemudian nomor 21. Nah, di 21 ini banyak yang terjebak menjawab yang A. Karena mungkin hanya melihat berapa potong yang telah dimakan tanpa memperhatikan satu loyang itu dibagi menjadi berapa. Ingat, di sini punyanya Mas Haikal itu satu loyang itu dibagi menjadi 4. Sedangkan punyanya Mas Yuda itu satu loyangnya dibagi menjadi 6. Satu potongnya kan lebih besar punya Haikal ya daripada punya Yuda ya. Jadi yang paling banyak dimakan itu punyanya Haikal. Haikal memakan pizza lebih banyak daripada Yuda. Jawabannya yang B, bukan yang A. Ada juga yang menjawab yang C.
Nah, itu kenapa? Mungkin terjebak juga. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 28. 28 itu tentang minuman. Jadi di nomor 28 ini 1/4 diminum ketika perjalanan, 1/4 diminum ketika diembung. Sisanya itu adalah, kita lihat gambarnya ini tok aja. Di gambar ini terlihat sisanya hanyalah 1/2. Tuh. Jadi karena ini satu botol penuh, di sini itu adalah pecahan 1/4, berarti 24/4 dikurangi 1/4. Dikurangi 1/4 lagi. Hasilnya adalah 2/4. Nah, kemarin kita kan sudah melihat garis bilangan ya. Ternyata 2/4 itu sama dengan pecahan 1/2. Jadi jawabannya adalah setengah atau 1/2. Gitu. Kita lanjut. Nomor 29. Safia membeli 1 kg kurma sebanyak 5/8 kg digunakan untuk menjamu tamu ayahnya. Kurma Safia sekarang masih ada yang menjawab 14 anak menjawab yang C. 5/8. Ini dia mungkin hanya melihat ininya doang, 5/8. Oke, ada yang menjawab 2/8. Ada yang paling benar jawabannya adalah yang B, 3/8. Ini 1 kilo kita jadikan pecahan. Karena temannya ini pecahan penyebutnya 8, berarti 8/8. Kita pakainya. Yang pembilang sama penyebutnya itu sama. 8/8 dikurangi 5/8 itu hasilnya ada 3/8. Jadi jawabannya ya B. Gitu. Gitu ya. Lanjut. Terakhir nomor 30. Nah, Uma memiliki 1 meter tali karet. Tali karet tersebut digunakan untuk membuat masker besar dan kecil. Untuk membuat masker besar membutuhkan 4/8 meter, sedangkan untuk membuat masker kecil membutuhkan 2/8 meter. Sisa tali karet Uma sebanyak, nah kalau seperti ini, yang kita 1 meter ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Karena di sini temennya itu pecahannya penyebutnya 8, jadi kita buat pembilang dan penyebutnya itu sama. 8/8 sama dengan 1. Nah, kemudian 8/8 ini kita kurangi dengan 4/8 yang dipakai untuk membuat masker besar, dikurangi lagi 2/8 yang digunakan untuk membuat masker kecil. Jadi hasilnya 8 dikurangi 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2/8. Jawabannya adalah C. Nah, gitu ya. Nah, hanya 8 soal yang Ustazah bahas. Oke. Sudah menyimak pembahasan soal PTS-nya Ustazah, jazakumullah, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas pengorbanan kalian. Oke, inti dari pendidikan adalah proses. Nikmatilah setiap prosesnya. Soalnya ketika kalian mengerjakan PTS itu dengan kondisi orang tua yang mungkin sudah capek dengan bekerja, kalian juga harus belajar sendiri. Dari proses itulah kalian tahu, dari proses itulah kalian belajar untuk mandiri. Kalian sudah besar, sudah 10 tahun loh, 9-10 tahun ya usia kalian ya. Nah itu setidaknya sudah harus mandiri juga. Oke, gitu ya. Kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan. Jujur dalam segala hal. Ustazah lebih menghargai hasil yang tidak baik secara duniawi, tapi kalian jujur, itu akan lebih baik di mata Allah. Manusia itu tidak tahu seperti apa, tapi Allah itu tahu kerja keras kalian. Gitu ya. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.